Balik lagi di Studio Bola barengan sama gua Raihan dan gua masih nggak sendiri, masih barengan sama abang kita yang satu ini, Bang Wanda. Halo. Gimana Bang? Sehat? Aman. Kemarin nyoblos? Mana tangan lu nyoblos? Aku nyoblos. Ini Nih. gue udah ini aja. Apa tuh? Mandi mulu gitu. Jadi udah hilang. Oh keseringan mandi, Iya, keramas. Nyoblos sudah ngilang pakai Labriel. Wah. Ya udah Iya nih, bener. mana nih Labriel nih? Iya. Kayaknya cocok Beli banget ya. Labriel di toko-toko kuning, hijau, merah semua beli. Oh iya boleh. Dan hari ini kita bakal ngebahas apa aja ya, pokoknya banyak deh ya. Tapi buat kamu nih jangan lupa yang mau ngasih kita jajan-jajan lucu, Saweria masih kita buka. Dan juga membership dari Chelsea Indonesia bisa kamu lihat di Instagramnya Chelsea @ChelseaIndo ya. Di situ buat yang belum pernah jadi membership atau yang udah pernah terus mau jadi membership lagi di musim ini, boleh banget cek aja ke situ ya. Oke deh. Info lebih lengkapnya ini. Dah, itu dia. Oke deh, biar nggak lama-lama lagi kita mulai dulu aja studio bolanya spesial buat kamu yang ada di sana. Kita di Chelsea Indo lagi ada pembukaan membership. Dan untuk kali ini spesial 20 tahun anniversary Chelsea Indonesia Supporters Club. Nggak cuma kaos, biasanya kalau kita itu adanya cuma kaos dan lanyard serta ID card dan lain-lain. Kali ini kita ngeluarin yang versi ini nih. Platinum tire ya, dapatnya Varsity, keren banget. 380.000. Selain itu kami juga bisa, ya udah, lu udah dapat merchandise-nya. Lu resmi sebagai member Chelsea Indo. Lu juga kita ada kesempatan buat ini Mas ya? Ada dong. Ada dong, undian ke London. Tapi ke Craven Cottage, nggak ke Stamford Bridge. Ke Craven, Ke Wembley. sama ke Wembley, enggak ke Stamford. Enggak, pasti ke Stamford Bridge. Sebelahnya boleh. Ya kan tadi gue bilang Craven Cottage. Kamu tadi. Gue bilang Horse Cottage. Aduh. Nah, pokoknya nih untuk yang harganya segini sama segini. Nah, ya. Lihat tantangan lagi hilang mampus. Harganya segini sama segini. Itu urusan Mas Adi, tampilannya kayak gimana kalian harus bisa baca. Nah, kalau misalnya kalian mau info lebih lengkap, mau tanya-tanya dulu soal masalah membership Chelsea Indonesia Supporters Club ini, kalian bisa langsung aja ke IG-nya @ChelseaIndo ya. See you di video selanjutnya. Ayo daftar member supaya Stutball kameranya makin bagus. Senang banget nih kemarin Crystal Palace lawan Chelsea. Chelsea-nya menang 1-3. 1-3 lagi. 1-3 kan. Iya. Walaupun di babak pertama ya Allah kegolan Lawan Aston Villa duluan. 1-3 juga. Benar. Kalau Tapi nggak nyebut nomor 2 sih, lu kenapa sih? nggak apa-apa. Enggak. Karena emang skornya kan 1-3 Ya, 3, benar, gitu benar, kan. benar. Dan akhirnya senang banget Chelsea ngegolin, bisa unggul di menit-menit injury time kan. Nah, menurut lu gimana nih pertandingan yang kemarin? Crystal Palace versus Chelsea 1-3. Mendingnya tuh nontonnya jam 5. Kenapa tuh? Karena gol penentu kemenangan 90 plus. Benar, 90 lewat 1. Iya. Conor Gallagher, terus ada juga 90 plus 4 injury Iya, time Enzo Fernandez. Nah, Eh, ada yang mau lu highlight dak pertandingan kemarin tuh? ya kalau yang nonton dari babak pertama kayak gua gitu ya. Ah, Ya berarti Anda adalah penyabar. kenapa emangnya kok gitu? Sama sekali nggak ada serangan yang berarti gitu loh babak pertama. Kalau ngelihat dari formasi ya sosok lah, lagi-lagi kita pakai 4-2-3-1. Tapi kadang ada sisi yang menarik karena teman-teman yang di lapangan itu. iya, Gue bilang ke teman-teman karena mereka kayaknya udah klop banget sekarang. Chemistry-nya Walaupun udah pelatih dapet. Kita udah bukan Jurgen Klopp tapi ya. Kayak bukan chemistry aja sih. Mereka lebih fluid gitu. Ngelihat di mana posisinya Palmer nggak cuma jadi center forward aja. Kadang dia ke kanan. Oh gitu. Iya, kadang dia ke tengah gitu. Nah, ini emang menurut gue yang bisa menjadi jalan keluar ya dari kebuntuan Chelsea yang kalau ngelawan tim yang low block kayak Crystal Palace gitu, emang mesti kayak gitu. Kenapa tuh? Mesti banyak kreativitas gitu. Artinya Oke, gampangnya oke. gini, lu jangan berdiri di satu posisi aja. Di situ-situ mulu jangan. Iya. Tapi Harus kayak nyari ruang kosong gitu atau switch ke teman-teman yang lain. oke. Karena kita ngelihat di gol pertama Crystal Palace itu, maksud gue gini, Crystal Palace juga bukan berarti mereka bagus secara permainan ya. Kita di babak pertama itu nggak ada shoot on goal.
Chelsea di babak iya. pertama. Oke. Crystal Palace ada itu cuman karena golnya. Karena Dan- golnya. Dan beberapa shoot yang nggak begitu bahaya. Oke. Nah, lagi-lagi kebobolan Chelsea itu karena kesalahan dari pemain sendiri, Pemain Crystal Palace sendiri. pemain kita. Oh, kenapa Gol tuh? Crystal Palace. Oh, gol Crystal Palace Iya. benar-benar. Si Ya. Madueke kerebut. Madueke. Nggak baik dalam mengontrol bola, kerebut sama Lerma. Sempet di take off sama Caicedo. Mm-mm. Tapi kalau dilihat dari tayangan ulang sebenarnya harusnya foul. Karena itu nyebutnya 2 lawan 1. Caicedo itu pertama dijegal sama pemain Crystal Palace, gue lupa, tapi si Lerma itu ngambilnya itu ketika posisinya Caicedo lagi posisi udah mau jatuh gitu. Heeh. Itu kalau ada VAR menurut gue ya ini emang agak bias sih, tapi itu kelihatannya 2 lawan 1. Jadi gimana Crystal Palace ini bisa memaksimalkan kekurangannya Chelsea waktu Chelsea miss organisasi di belakang. Nah, tendangannya juga keren sih Lerma itu kayak semi knuckle ball. Oh gitu. Dan dia berani juga gitu ya, nendang dari outside the box gitu kan. Ya, Dari benar. jauh. Tapi menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, yang gue pikirin kalau emang ngelawan tim-tim yang make low block, Ya. itu paling benar adalah taktiknya lu harus pakai final eksekusinya outside shoot outside the box gitu. Oh iya, Jadi udah benar, sampai benar. depan, Ya. umpan silang ke belakang lagi, di shoot deh dari jauh situ. Ini gua bisa ngedeskripsiin lu kayaknya anak PES atau FIFA nih kayaknya. Gua lebih ke Atau anak PS1 gitu. gue football manager gue. Oh, football manager ya. Aduh, meninggi lagi dia ada gua. Gue kalau udah malam statusnya gue manajer gitu. gitu ya. Walaupun Boleh, kalau boleh, pagi ya mungkin staff gitu kan. Malam tanggal merah weekend status gue manajer. Jadi serem. Kadang-kadang CEO gitu ya. Enggak dong. Oh, enggak. Sebelum manajer kan jadi manajernya doang. Oh gitu. Terus lanjut lagi. Golnya Chelsea yang kedua, brace-nya Conor Gallagher. Menurut lo gimana? Ini hasil dari gua ngejual Palmer di FPL ya. Oh gitu. Kan gua masih bilang ya? kemarin Palmer udah ini kehilangan tajinya gitu. Dan bener aja dia emang nggak golin, tapi kontribusinya assist 2. Asis. Asisnya 2. Heeh. Iya, jadi selamat buat yang punya Palmer 10 poin sedangkan gua nggak dapat. Nah, itu kita ngelihat lagi-lagi kita ngeliat Palmer dari sisi kanan. Padahal dia awal central forward gitu. Walaupun Kunku masuk Palmer agak geser. Nah, ini maksudnya bentuk dari kefluidan dari teman-teman yang di lapangan. Nah, tapi yang lebih serunya lagi, gol kemenangan Chelsea itu di build up dari belakang. Oke. Dari belakang ada videonya di salah satu fanbase di akun X-nya Chelsea gitu. Jadi emang bener-bener Caicedo terus ngoper ke Disasi. Ya, terus dia akhirnya ngasih lagi balikin ke tengah, pasti di half space gitu. Nah, terus ada Jackson juga di situ. Nah, dia back heel ke Palmer. Oke. Nah, maksud gue gini gampangnya. Teman-teman pemain Chelsea ini kayaknya udah nemuin ritme yang bagaimana kalau lagi ada fast break atau serangan counter gitu, dia tahu mesti kemana larinya. Oke. Nah, dan kredit lebih sebenarnya ini ke sisi kanan Chelsea, di mana golnya Gallagher pertama, Gusto juga dari kanan. Dari kanan. Dari Malo kanan. Gusto, terus sebelah kanan lagi ada Madueke. Nah, itu ketika Madueke mainnya kurang oke kan, dia ditarik nih. Oke. Nah, di situ maksud gua ngasih peluang ke Palmer biar lebih explore gitu kemampuannya, karena dia tipikal pemain kaki kiri ya, kayak Nakamura gitu, Arjen Robben, di mana suka cut in gitu. Cut in. Nah, gunain kaki kirinya buat nge-shoot atau ngoper. Berarti Nah, itu. inverted winger ya. Bener, Di sebelah kanan iya. tapi kaki kiri. Hmm. Oke. Terus, nah fun fact-nya ternyata tadi gue sempat browsing juga di sosial media. Si Cole Palmer dia statistiknya musim ini itu 11 gol dan juga 9 assist di semua kompetisi. Waduh. Lebih baik dari Bruno Fernandes. Betul, dari siapa lagi ya? Christian Eriksen. Terus Liverpool juga ada Szoboszlai. Odegaard, Szoboszlai juga. Szoboszlai. Cuman keren lah ya. Ini mungkin kalau kita lihat hampir sama hype-nya ketika Juan Mata ke Chelsea, Eden Hazard, pemain muda tapi bikin kontribusi lebih bagus daripada senior-seniornya.
Iya Betul sih, nggak dia bisa dibilang hidden gem juga ya di Chelsea ya. Waktu awal dia datang mungkin nggak begitu banyak, dan begitupun gue juga termasuk salah satu yang skeptis gitu. Oke. Ini orang bisa cong in apa enggak gitu. Tapi dia ngebuktiin walaupun awal-awal dia ngegolin via penalti mulu, tapi kan dari situ kelihatan ya kematangan Konsisten. dia. Ya, kematangan dia yang eksekusi penalti even lawan mantan timnya, Manchester City. gitu, yang kita bahas ntar lagi, tapi kita bahas ini dulu. Nanti. Itu gue ngelihatnya Palmer ini bisa jadi something gitu. Tapi lagi-lagi ya, ini gue mungkin akan diamini juga sama teman-teman yang lain. Apa tuh? Jangan jadiin Palmer sebagai CF atau penyerang utama. Jangan jadi false nine, jangan jadi central forward, tapi ternyata tetap dimainin juga sama Pochettino. Kalau false nine masih bisa. Masih. Yang penting jangan di depan aja. Oke, Gitu. jangan jadi ujung tombak gitu kan. Bener. Oke. Terus, gol ketiganya Chelsea, ada gol terakhir yang kayaknya mengunci kemenangan Chelsea, Enzo Fernandez di Bener. injury time. Menurut lo gimana tuh? Iya, kita disclaimer dikit ya. Kenapa Ternyata tuh? waktu lawan Aston Villa, Heeh. golnya selebrasi Enzo itu melambangkan untuk membungkam media katanya. Apa emang? Jadi- Dia bilang apa? Kan dia diisukan nggak betah di Chelsea. Oh, gitu. Ada intrik dengan pelatih juga Pochettino, dan ruang gantinya nggak Kondusif. sehangat sebelumnya gitu. Dia ternyata yang memang betul dari beberapa sumber yang terpercaya, ternyata dia mau ngasih tahu bahwa dia betah di Chelsea. Makanya nunjukin baju tuh. Bener. Thank you yang udah komen ya. Nah, ini bukti komen kalian kita bacanya walaupun pedih-pedih. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman ya, yang kalau misalkan ada masukan, ada Iya, komen iya. apapun, tulis aja, pasti kita bacain kayak Nah. yang sekarang, Audionya pasti. juga udah gue bagusin nih. Nah. Oh, audionya. Katanya mirip radio tahun 70-an cuy. Iya. Masa iya? Ntar lagi ada tipus palot nih. Balada kayak zaman-zaman disco gitu kan. Iya. Terus ada lagi yang mau lu tambahin ketika di review dari Crystal Palace Chelsea? Mungkin dari statistik gitu doang ya. Gue lebih suka bahas yang di luar lapangan soalnya. Oh gitu. Iya. Ada apa di luar lapangannya Chelsea nih? Wax dong, bahasnya wax kalau lapangan. UX. Ini apa, pacar-pacarnya, istri-istrinya. Coba lu tahu banget lu coba. Gue rada kurang. Mungkin gue nggak ngefollow sosial media yang Iya. ngebahas lebih ke wax-waxnya Chelsea kali ya. Soalnya di London nggak ada check and recheck. Oh, Nggak ada. gitu. Iya. Kabar-kabari. Lu tahu nggak lu? Gue taunya kayak Aduh, satu. seumuran gue ketahuan deh ini. Iya. Oh, masih tahu kalau silet dia. Tahu. Iya, Oh. check and recheck nggak tahu dia pasti. Tahu. Oh, tahu ya? Ada Oh. Kiss gitu-gitu kan. Iya. Nggak ada di cabang London. Nggak ada kayaknya di London ya. Cuman kayak gue pernah lihat waxnya itu adalah waxnya Andre Santos. Ini kan dia wonderkid, dibeli dari Brazil gitu kan. Pernah di sosial media ada salah satu akun yang naikin gitu. Iya, Karena waxnya si Andre Santos itu boleh juga gitu. Itu lu buka pasti buat bahan ya? Enggak dong, gue Maksudnya bahan ngasih tahu ke diri lu ntar iya, mau cari cewek kayak gini ini gitu badannya benar, gitu. gitu Iya. kan. Emang kalau yang cowok-cowok Brazil ini kadang suka di luar nalar sukanya kan Iya ya. sih bener. Iya. Terus juga kabar terbarunya Andre Santos udah fix pindah ke sister klubnya Chelsea, Strasbourg, yang main di Ligue 1. Betul. Udah ada foto-fotonya dia lagi training pakai bajunya Strasbourg gitu kan. Terus ada apa lagi nih di luar lapangannya Chelsea? Nah, tadi karena ngebahas pemain lawan tadi, ternyata Gallagher itu di musim lalu ketika Chelsea main di Selhurst Park juga, itu dia bikin gol penentu kemenangan juga buat Chelsea. Oh, buat Iya, Chelsea. kayak kemarin gue bilang waktu preview, Gallagher ini lagi-lagi kayaknya emang wangi gitu loh kalau main di Selhurst Gitu ya? Park gitu. Kemarin bikin 2 gol gitu kan, dan sampai komentatornya pun bilang gitu kan, bahwa ini anak kayaknya ketika di lawan ke Crystal Palace emang nunjukin peningkatan prestasi gitu. Karena sebelumnya kan juga dipinjemin di Crystal Palace kan. Itu yang bener. ngurusin si Peter Cech tuh. Nah, ngomong-ngomong Peter Cech, asik bagus juga deh bridgingnya. Ada apa? Iya, masuk banget nih bridging. Ada apa sama Peter Cech nih? Nah, kemarin tuh yang jadi panditnya itu waktu game Crystal Palace Chelsea, Peter Cech. Oh, buat di sisinya Chelsea, Peter Buat di Cech. salah satu ini saluran TV yang di Inggris. Ada Peter Cech, ada Peter Gary Cech. Neville sama Carragher. Oke. Iya. Terus ada ngomong apa aja sih Peter Cech di situ? Nah, kan dia sempat jadi board kita ya.
Iya, sempat jadi technical director. Ya, Mm-mm. gitu. Maksudnya sempat jadi boardnya Chelsea gitu. Nah, dia sebenarnya di-challenge sama Gary Neville. Kenapa tuh? Dibilang kayak Gary Neville tuh pokoknya meng-underestimate squad Chelsea sekarang. Yang saat ini, musim Iya, ini. bener. Oke. Yang kalau dilihat dari di atas kertas, memang Chelsea peringkat 10 sekarang kan, nggak main di Eropa juga. Betul. Ya, masuk akal gitu. Cuman Cech bilang, ya manggilnya Cech kayak konco banget. Tapi Peter Cech bilang di tahun depan Ya, itu 2004. Chelsea di tahun ini Chelsea lagi membentuk karakter timnya Oke. gitu. Dan di tahun depan proyeksinya tuh adalah 4 besar. 4 besar. Ya, dan dua tahun setelahnya Heeh. proyeksinya adalah targetnya juara liga. Juara liga. Benar, Oke. gitu. Ini Dan udah ini- jelas sih ya. Dan ini kayaknya nggak bukan target yang terlalu muluk ya gitu. Bukan berarti gue bilang kita harus setuju sama Pochettino mulu, nggak juga gitu. Itu juga kalau lancar kalau emang ternyata pelatihnya Pochettino. Iya. Nah, Chelsea penyakitnya adalah aduh jelek dikit apa dikit gitu kan. Cepet banget pergantian pelatih. Menurut lo gimana soal pergantian pelatih Chelsea ini? Kalau Pochettino. mau diganti Xabi Alonso boleh. Kenapa bisa ke Xabi Alonso? Karena kemarin ada juga tuh yang komen gitu. Apa? Bang, bahas Xabi Alonso dong. Dia bisa ngalahin Munchen 3-0. Padahal nih kalau kita lihat Iya. Xabi Alonso mungkin lebih dekatnya adalah kalau memang dia pindah ya ke Liverpool karena Bener. dulu dia mantan pemain Liverpool. Iya. Liverpool pun musim depan emang kosong nih, nggak ada yang nempatin Betul, manajernya. betul. Malah kenapa ke Chelsea? Kalau kita ngambil korelasinya ya, Heeh. ini bukan ujuk-ujuk bahas Xabi Alonso. Ah, Pertama ada yang komen, kita bacain. ah. Dan kemarin sempet santer waktu kita kalah terus nih, Pochettino mau diganti. Iya, banyak Gitu. tuh ya. Nah, kandidatnya salah satu Xabi Alonso. Heeh. Di mana di akhir musim nanti sepertinya pemilik Leverkusen udah ngasih lampu hijau nih ke Xabi Alonso. Dia nggak mau nahan dia gitu. Dan emang yang paling dekat itu Liverpool, karena Liverpool udah nggak punya pelatih musim depan gitu. Nah, tapi kalau kita bukan flashback, maksudnya kita lihat sekarang ya, Iya. kinerja dia di Leverkusen bisa ngangkat dia peringkat 1, 21 match nggak pernah kalah. Betul. Munchen kalah 3-0. Itu Kalah 3-0 Munchen. bener. Dan Tuchel abis kalah juga 1-0 lawan Lazio. Iya. Ini buat fans-fansnya Munchen ya. Iya. Kita bilang ya udahlah sabar-sabarin aja. Bener. Musim ini kayaknya nggak dapet piala. Kita bahas Xabi Alonso dulu. Ini tanggung tuh gua. Oke. Dia itu ngelakuin apa yang Antonio Conte lakuin ke Chelsea awal-awal. Oke, apa tuh? Nah, ini gue sedikit tarik benang merahnya. Xabi Alonso melakukan apa yang dilakukan oleh Conte di musim awalnya ke Chelsea. Ini diamini sama Cesc Fabregas. Oke, apa Ada katanya? interview Cesc Fabregas di TV di Inggris sana. Dia bilang tahun 2016 kita mengalami musim yang buruk. Peringkat 10, Mourinho cabut. Iya, dipecat. Pecat. Nah, setelah menghabisi musim itu adalah kita memainkan pemain muda kayak Tammy Abraham, Loftus-Cheek, gitu-gitu, Christensen untuk ngasih jam terbang. Nah, di musim depannya di bulan April bulan April musim itu digadang-gadang Conte bakal masuk Chelsea. ke Chelsea. Nah, yang dilakukan Conte adalah bukan langsung ngomongin taktik, Tapi didatengin semua pemain Chelsea, kasih tahu, gue punya program ABCD, gue mau lu ABCD gitu. Oke. Jadi semua didatengin sama dia satu-satu. Dia ngebangun why yang gede dan how yang jelas gitu kan ke para pemain Chelsea. Nah, ini berdasarkan dari Fabregas bilang ya. Iya, gitu. Fabregas. Nah, itu yang dilakukan Xabi Alonso di Leverkusen. Oh, dia Gitu. bilang sama nih yang dilakuin nih, Iya, bilang intinya- satu-satu gitu. Intinya walaupun caranya nggak sama ya, tapi yang dilakuin sama, membangun kolektivitas. Oke. Terbukti dari setelah match lawan Munchen, Iya. itu kan pemainnya Leverkusen say thanks ke pendukungnya. Terus dia ngajak pelatihnya dong. Nah, Xabi Alonso ngajak semua staf pelatihnya buat ikut juga selebrasi. Oh gitu. Iya, itu di highlight juga ya, gitu. banyak sosial media. Jadi kalau ada yang bilang Xabi Alonso bisa nih kayaknya yang Chelsea, bener bisa, dan sudah terbukti cara yang dilakuin itu pernah dilakuin Conte. Oh, ini gue baru tahu juga sih ya. Iya. Ya asal
bagus sih, nggak apa-apa. Terbukti kan sekarang si Leverkusen belum kalah. Iya. Peringkat 1 beda 5 poin sama Munchen di peringkat 2. Pokoknya mantap-mantap lah ya. Jadi Wanda tim Pocheot ya. Teman-teman, Jangan hashtag Pocheot dari Wanda guys. iya mungkin dia yang ngegoreng-goreng gitu kan. Gue sih siapapun manajernya pasti gue dukung. Walaupun kemarin waktu Mourinho nonton Chelsea di Wolves rada senang. Kalau Mourinho Sama kayak sekarang siapapun presidennya didukung ya. Jadi gini. Lu ngomong dulu deh. Oke. Terus Lanjut aja. aduh masih banyak lagi yang pengen gue omongin. Kayak contohnya nih line up Chelsea kemarin lawan Palace. Thiago Silva main. Sebelumnya nggak main, akhirnya dimainin lagi di IPL. Menurut lu gimana deh itu? Dikit-dikit aja, tipis-tipis. Gimana ya ngelihat Silva tuh gue bukannya udah underestimate, cuman kalau ngelihat gimana kemarin Chelsea lawan Liverpool itu Silva nggak perform, terlihat sepertinya emang ada sedikit miskonsepsi yang Silva lakuin ke teman-teman. Oke. Itu kan kelihatan kayak Silva mau ngasih tahu nih, lu mesti ABCD gitu. Nah, mungkin itu yang nggak nyampe ke teman-teman lainnya gitu. Nah, jadi gue kemarin jujur sempet agak was-was nih kalau Silva main lagi gitu. Ya kan gue pernah bilang sebelumnya waktu Silva nggak main di belakang kita keserangan juga, tapi mereka nggak panik. Gitu. Kalau gue pribadi katanya musim ini nggak bakal perpanjang aja 1 tahun. Ya, walaupun nanti mainnya agak jarang, kita belilah back muda dari luar, misalkan Anthony Silva yang dari Benfica atau Scalvini dari Atalanta. Tapi tetap ada sosok Silvanya, leadershipnya gitu. Jangan sampai kayak waktu John Terry cabut kalang kabut gitu. Iya, jadiin staff aja kalau gitu. Boleh. Terus ada lagi tadi kan Palmer lagi-lagi dimainin jadi central forward. Terus si Nicholas Jackson jadi kiri. Masih kiri. Iya. Ini nih. Apa tuh? Sepertinya dia sudah menemukan kembali tempatnya yang seharusnya gitu. Karena ada yang komen juga bilang, "Bang, kemarin Jackson waktu di Villarreal sering di kiri." Gitu. Iya, ada yang bilang gitu kan. Nah, semangat tuh. Gue sempet bilang gue jujur nggak nonton Villarreal musim lalu kan, nggak tahu gitu. Tapi pas gue liat di YouTube sering di kiri. Oke. Gitu, dan terbukti kayak Jackson emang di kiri aja deh. Udah deh ya, kayaknya bye-bye buat Sterling dan juga Mudryk. Sterling di kiri. Sterling ini loh diisuin bakal dijual. Nanti ya transfer summer nanti. Ya gue sih nggak apa-apa, soalnya biar ada tempat buat Mudryk gitu kan. Cuman kira-kira ada yang mau, gajinya gede cuy. Ada, tenang aja. Chelsea aduh. Segitu gue. Soalnya Chelsea kan beli dari City kan agak istilahnya ketika performnya si Sterling udah agak menurun. Kita langsung bahas City gimana? Iya, itu tadi gue mau nyari bridging ke situ kan. Iya. Kita masuk ke preview. Nanti Chelsea bakal melawan Manchester City di hari Minggu tanggal 18 Februari dini hari. Iya. Nah, pastikan nih teman-teman ya yang nonton pasti banyak nobar-nobar ya. Iya. Ada di mana? Gua nobar di Tangsel. Di Tangsel ada nobar. acaranya. Tangsel dan nobar di Lumino Cafe. Datang ya. Bang Adit, info itu di Bekasi juga ada. Di Bekasi ada ya. Wah, Bekasi. gua harus nonton di Bekasi. Gua sebagai warga nih kan. Kalau mau lihat infonya bisa lihat di Chelsea Indo, biasanya di repost atau ke regional-regional masing-masing. Benar. Ini big big match kan. Big match. Dan kita berharap menang dong. Udah nonton. Gue pikir lu mau ngomong kita berharap nggak terbantai gitu. Ada satu faktor. Oh iya benar tuh. Nih, satu faktor. Iya. Pemain yang melawan mantan timnya biasanya tiba-tiba OP. Kalau di PES atau FIFA tuh tiba-tiba merah. Iya. Jadi siapa tahu Cole Palmer kan hat-trick. Dan De Bruyne juga hat-trick gitu kan. Kalau De Bruyne sih kan kayak masih abis cedera. Semalam golin dia. Semalam. Waduh, lawan di champion ya? Liga Champion. Iya. Lupa gue juga lagi. Waduh. Terus gimana nih yang lu lihat di laga City versus Chelsea di kandangnya City, Etihad Stadium? Dari 5 kali pertemuan City menang 4, kita seri 1, artinya nggak pernah menang. Tapi kita menang di champion loh lawan dia loh, dapat piala. Iya, dan dia pun juga
apa namanya fansnya itu lucu gitu. Suka Kenapa? ngatain kita we know what we are, we know what we are gitu. Dibalas sama fans Chelsea, Heeh. kita ngalahin lu di Portugal di Lisbon gitu loh. Dapat Nah, piala, bukan ya. dapat poin, piala, cuy, piala. Tapi kalau dilihat sekarang nih Hmm. buat bukannya gua nggak percaya sama tim gua gitu, cuman seri itu target yang realistis menurut gua. Lu nargetin seri. Bukan nargetin, tapi Ah. seri adalah target yang realistis. Pengennya menang gitu. Oke. Ya. Menurut gua pribadi, Hmm. Chelsea kan pemain muda. Iya. Bisa nih kalau bisa memanfaatkan momentum, cari gol pertama duluan. Hmm. Nah, habis itu udah deh bisa tuh kita jaga. Soalnya Chelsea pemain muda, spiritnya masih mantep-mantep walaupun ngelawan City yang emang kalau kita lihat chemistry-nya udah dapet, Iya. pemain yang di sananya emang udah lama, udah world class player semua gitu kan. Menurut lu gimana? Ada lagi yang harus kita lihat di pertandingan City versus Chelsea nanti nih? Kalau Chelsea mau menang, Ah. mungkin kita bisa nyontek gayanya Wolves waktu lawan City. Oke, karena City kalah waktu itu lawan Wolves ya. Gimana tuh? Wolves bisa menang lawan City dengan cara dia main bener-bener low block kayak gitu. Oke. Dan dia apa namanya, selain low block dia juga pressingnya ketat banget. Mm-mm. Dan Haaland itu bener-bener dibikin kayak dia terlihat seperti bukan Haaland gitu loh. Jadi siapa? Hah? Kalau bukan Haaland siapa? Siapa ya? Pokoknya Haaland jadi nggak berkutik gitu. Ah. Nah sebenarnya kalau kita lihat City sekarang, Mm-mm. otaknya bukan di Haaland doang gitu. Tapi Di beberapa match terakhir tuh Phil Foden juga menunjukkan tajinya gitu. Iya, Dia iya. sempat hat-trick lawan Brentford gitu. Dan lagi-lagi De Bruyne udah sembuh. Nah, ini PR kita banget gitu, gimana bisa bikin De Bruyne nggak hahaha di Heeh. di final thirdnya Chelsea. Heeh. Cuman yang gua masih ada harapan kita bisa menang itu kita bisa nge-copycat caranya Wolves. Itu 3 poin bukan menjadi hal yang sukar lah. Bukan hal yang tabu gitu ya buat menang lawan City Iya. gitu kan. Di Silet kandangnya kali, City nih kan. Bener-bener. Menurut lu gimana prediksi? Kira-kira bakal berapa skornya? Tadi dulu katanya neneknya Haaland meninggal. Oh, Bener siapa nih. tahu Iya. jadi nggak dimainin nih. Iya, lu kalau Izin dia. ada keluarga meninggal kan dikasih cuti kan? Iya. Masa Pep nggak mau ngasih cuti sih? Kasihan loh nenek satu-satunya kan. Iya. Nggak mungkin ada nenek-nenek Jadi, yang lain. Ibu dari ayahnya. Ya bener neneknya kan? Iya neneknya. Cek aja coba di webnya di akun bukan City resmi ya? City bukan fanbase-nya City tapi yang verified gitu. Oke, emang banyak ya fanbase-nya ya. Iya juga lagi. Menurut lu berapa skornya buat pertandingan nanti nih hari Minggu dini hari? Hehehe, agak lama nih. Mikir-mikir ketat dulu nih. Kebobolan 2. Kebobolan 2, Golin ngegolinnya? 2. Oh, 2-2. Dua-dua. Lu Bang Iya, Adit, 2-2. kira-kira bro, lu kan optimis banget nih. Iya. Sekeluarga fans Chelsea semua. Bininya Chelsea, anak-anaknya dikasih nama ada unsur-unsur Nah, Chelsea-nya. nggak ada. Tetangganya juga. Tetangganya juga kan. Kalau nggak salah tetangganya mobilnya tuh di stiker Chelsea. Ada di mobil gue stiker Chelsea ada. Oke. JSC. Wih, berapa kira-kira prediksi lo? 3-1 lah. Buat Biar gak ada 2. menang siapa 3-1? Chelsea lagi. Oke. Kalau gue pribadi kayaknya sih menangnya 2-1. Chelsea menang. Chelsea menang. Angka-angka judi itu 21 tuh. Oh gitu. Iya. Dan gol yang pemenangnya 90 plus kan? Iya. Dan itu yang ngegolin dua-duanya yang berkontribusi tuh Cole Palmer menurut gua nih. Wah. Gila. Terakhir presenter football ngomong kejadian loh, Karyo. Kenapa dia? Prediksi Oh lawan iya itu. benar. Iya. Lawan Preston. Mm-mm. Mungkin kejadian juga. Nah, Ada apa dia yang bener? Karyo, iya bener. Aryo emang dia lagi wangi Dia banget dong Aryo. Emang indigo dia. Bisa ngelihat ya hal-hal yang nggak bisa kita Ada lihat. kalau Ya. diem suka ada sendiri lari sendiri. Gitu. Oh gitu. Buat teman-teman juga nih yang kira-kira optimis banget atau kira-kira prediksinya siapa tahu lebih bener daripada Iya, kita kan. iya, bener. Bisa kasih tahu di kolom komen kira-kira prediksi kamu City versus Chelsea nanti tanggal 18 dini hari kira-kira berapa
Terus lu kepikiran mau nontonnya di mana? Pasti banyak banget yang ngadain Nah, iya buat temen-temen misalkan yang di regional di tempat lo di regional lo bikin acara nobar, tulis di kolom komen, nanti kita akan highlight ke Iya. ini Jangan media lupa sosial. di tag juga di Instastory-nya Chelsea Indonesia, nanti pasti bakal di up, dinaikin, di Ya, repost. Jadi buat bener. teman-teman yang lain yang mungkin nggak tahu atau nggak ke-reach infonya pasti bakal tahu jadinya kan. Pasti banyak banget yang suka Chelsea, tapi kayaknya kayak lawannya lagi biasa-biasa aja, nggak mau nonton. Ini lagi lawannya City kan. Enak banget nontonnya pasti kalau bareng-bareng. Enak banget emang sih. Terus ada yang mau lo tambahin lagi nggak nih? City versus Chelsea nanti. Ada sih. Apa tuh? Cuma ini di luar dari matchnya sebenarnya. Apa tuh? Apa? Nah, ini lebih ke Pep Guardiola sebenarnya. Kenapa Guardiola satu ini? Ya, Pep Guardiola ini ngelihat Chelsea yang sekarang itu beda sama Chelsea yang dulu gitu. Maksudnya Chelsea yang dulu itu sangat diperhitungkan sama Pep. Jadi dia suka overthinking gitu. Dia suka Susah tidur. Bukan. Oh, bukan. Formasinya suka diacak-acak. Oh, suka Gitu. random tiba-tiba Random. kan. Nah, sekarang kan Chelsea udah kembali ke habitat nih. Oh gitu. Tim-tim yang mediocre gitu. Nah, Dia nggak overthinking. Nah, jadi ini yang ngebikin besok tuh bisa dibilang City tetap ke pakemnya. Jadi sekali lagi mungkin buat Pak De Pochettino, lu ikutin cara Wolf aja. Oh gitu. Supaya bisa menang lawan City. Kalau menurut gua pasti Chelsea menang karena kan Chelsea away. Nah, pasti Chelsea nggak bakal pakai jersey home atau jersey-nya yang hijau telur asin tuh. Paling hitam. Yang hitam. Nah, biasa Chelsea kalau pakai baju tert ini hokinya enggak dong. Lawan Barca waktu itu semifinal 2012 Itu putih bukan hitam. baju tert kan. Baju tert sih, Nah, ya. Gue nyari baju itu yang jual, boleh kabarin. kabarin ya. Boleh. Ada yang mau naro apa gitu, yang jual Iya. ini apa gitu kan. Kita jadiin kolom komentar kita kaskus pokoknya. Oh gitu dong. E-commerce nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada yang mau masuk gitu kan. Boleh kalau ada yang mau jualan jersey masuk ke sini, Ah. kontak aja. Iya, ini masih banyak kosong, bisa ini. Iya. Kebetulan kayaknya ori nih. Ori dong, itu tanda tangan pemain semua, coy. Nah, Iya. ini kalau kita buka lelang bisa terjual berapa ya kira-kira ya? Pemain Nggak dijual. Enggak dijual. Siapa tahu ada sultan-sultan, Pak. Nih minuman gue masih nggak ada labelnya nih. Nah, Mungkin yang mau tap in ganti apa boleh. minuman-minuman lucu gitu kan. Iya, iya. Oke. Ada lagi yang mau lu tambahin? Apa segitu dulu aja? Ya, itu aja mungkin. Oke. Semoga hasil gua salah ya, dua-dua. Bisa lu yang bener atau Bang Adit yang bener Iya. atau teman-teman yang bener. Nah, itu ya. Jangan lupa teman-teman juga yang pada nonton di-subscribe kalau yang belum subscribe. Abis itu di-share juga ke teman-temannya yang suka Chelsea. Mungkin lu kayak mau masukin ke grup keluarga gitu. Ya. Nonton ya gitu kan. Kan udah Boleh. kelar nih politik-politikan. Gitu kan. Atau ke gebetan kamu, pacar kamu yang kiranya belum suka bola, kamu racunin buat suka Chelsea. Itu harus Enak kan gitu tuh. misalkan nih abis maghrib jemput ini cem-ceman, ngajak nonton agak lain lah apa gitu kan. Kelar nonton jam 10. Pulangnya nobar Chelsea. Nah, Pas. itu udah dibikinin rundownnya ya, Ya, sama bener. Anda tuh. Terus juga jangan lupa di like karena kayak kita jadi tahu oh nih yang suka konten kita segini, ada improve ini, ada yang suka gitu kan. Jangan lupa di komen juga karena komen Komen kamu lu gua baca. kita baca kalau misalnya kita lagi pede banget ya. Ya. Gue sih suka nggak nge-reply karena gue rada kurang pede. Takutnya siapa gitu kan. Iya, Gua bener, ini siapalah kan. kita gitu ya. Iya. Dan juga jangan lupa yang mau ngasih kita saweria itu boleh banget ya. Nih ada di deskripsi. Nanti juga kamu bisa kasih ke kita. Terus yang terakhir membership. Jangan lupa yang mau jadi kayak wah gue fans Chelsea tapi kayak ada yang kurang nih, kurang legalitasnya. Nah, ikutlah membership kita di musim ini. Yang belum pernah ikut join pertama, terus juga yang udah pernah mau joinan lagi renewal, boleh banget. Nanti bisa dilihat infonya di @Chelsea Indonesia atau di regional CSC masing-masing ya. Karena terakhir sampai tanggal 25 Februari. Nah, itu dia pas banget Gitu. bertepatan sama pertandingan Final Piala Liga. Nah, itu dia. Nanti kita Kita bahas tuh ya. nanti ya.
Nanti abis ini. Bahasa kapan nih? Nanti Ntar aja. Sabar nih, gua udah nggak tahan nih mau ngomong nih. abis ini. Iya. Abis ini yang nonton bisa meledak 50.000, 100.000, kita kasih contekan yang udah dibikin Bang Wanda nih. Dia udah tahu kayak nanti Cole Palmer pakai sepatu apa. Pokoknya apa namanya bisikan-bisikan cenayangan atau indigonya itu yang angkat piala ntar pakai baju biru pokoknya. Widih, siap-siap ya, Chelsea menang lawan City, big match. Abis itu 1 minggu kemudian dapat piala lawan Liverpool. Nah, tuh bukan kaleng-kaleng. Gua bilang gitu ya. Ya minimal kita masih punya chance dibandingkan yang merah satu itu. Ya, aduh. Gak apa-apa ya, kita harus berharap setinggi harapan orang tua. Benar. Oke deh, segitu dulu ya Bang Wanda ya. Oke, sampai ketemu di next konten berikutnya. Jangan lupa tadi ya di support kita ya, jangan lupa ya. Ya. Oke deh, segitu dulu. Thank you semuanya. Dah. Dah.